Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan dan keafiatan. Semoga kita bisa selalu menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, melanjutkan pertemuan kita pada minggu kemarin, masih tentang bab muamalah, yaitu kita pada hari ini akan membahas tentang materi tentang riba. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi riba. Bapak mulai dengan menjelaskan tentang pengertian riba. Riba menurut bahasa artinya lebih atau bertambah. Adapun riba menurut syarat adalah tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang mengadakan transaksi. Selanjutnya yaitu contoh transaksi yang mengandung riba. Di sini Bapak membuat, yaitu misalnya ada yang bernama Anik membutuhkan modal 1 juta rupiah untuk berjualan roti. Anik meminjam uang sebagai modal berjualan roti kepada Yesi. Yesi ini bersedia memberikan pinjaman kepada Anik senilai 1 juta rupiah asalkan si Anik mengembalikan pinjamannya sejumlah 1.500.000 rupiah. Yesi tidak mau tahu apakah usaha itu nantinya untung atau rugi. Nah, jadi praktek transaksi yang dilakukan Anik dan Yesi ini adalah riba karena sebab memberatkan Anik karena harus mengembalikan pinjaman 1.500.000 rupiah tambahan 50%, tambahan sebesar 500.000 itu atas kemauan sebelah pihak, yaitu Yesi selaku memberi pinjaman. Jadi hanya Yesi yang melakukan persyaratan tersebut, tidak disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, jadi di sini transaksinya itu mengandung riba. Selanjutnya yaitu contoh transaksi yang tidak mengandung riba. Nah, di sini dijelaskan juga. Ahmad merintis peternakan ayam petelur. Modal yang dibutuhkan Ahmad itu 2.500.000 rupiah. Selanjutnya Ahmad meminjam pada BPR Syariah Meru. Dalam akad perjanjian disepakati nisbah bagi hasil dari keuntungan 80% per 20%, 80% untuk pengelola dan 20% untuk pemilik modal. Setelah usaha berjalan, Ahmad mendapat keuntungan bersih sebesar 200.000 rupiah per bulan. Jadi dalam setahun Ahmad mendapat keuntungan 200.000 rupiah dikali 12 bulan sama dengan 2.400.000 rupiah. Berdasarkan kesepakatan nisbah bagi hasil 80% per 20%, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Pengelola yaitu Ahmad memperoleh 80% kali 2.400.000 rupiah sama dengan 1.970.000 rupiah. Sedangkan pemilik modal BPRS Meru memperoleh 20% dikali 2.400.000 rupiah sama dengan 480.000 rupiah. Jadi jumlahnya total yaitu 2.400.000 rupiah. Nah, dari hasil perhitungan di atas maka Ahmad harus mengembalikan sebesar 2.980.000 rupiah, yaitu terdiri dari pinjaman pokok Ahmad yaitu 2.500.000 rupiah dan nisbah bagi hasil yaitu senilai 480.000 rupiah. Nah, dari cerita di atas dapat disimpulkan uang tambahan yang harus disetor ke BPRS Meru yaitu 480.000 rupiah adalah bukan riba. Nah, sebab perhitungan keuntungan tersebut sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu Ahmad dan BPRS Meru, dan ada unsur saling menguntungkan atau tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya yaitu hukum riba. Nah, hukum riba ini secara tegas dinyatakan haram, yaitu berdasarkan dalil tersebut di bawah ini, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Nah, di sini kita bisa membacanya, yaitu tentang artinya yang mana orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila.
keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulannya yaitu dalam Al-Qur'an bahwa perbuatan riba ini diharamkan oleh Al-Qur'an. Selanjutnya yaitu ada dalam hadis juga yang mengatakan, yaitu yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknati orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya atau orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikan, dan selanjutnya Nabi bersabda mereka itu semua sama saja. Nah, jadi ada Al-Qur'an yang mengharamkan dan ada juga hadis Nabi yang mengharamkan tentang perbuatan riba tersebut. Selanjutnya yaitu ada juga ijma para ulama. Nah, jadi kita hukum Islam ini ada banyak, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma ulama. Nah, jadi sini ulama berpendapat bahwa orang yang memakan riba kelak di akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan gila, kekal di neraka, disamakan dengan orang kafir hingga mendapat laknat dari Allah dan Rasul yang kekal. Di dunia pun yang makan riba kehidupannya tercela penuh kemarahan. Nah, jadi di sini sudah nyata keharaman dari riba tersebut. Ada ayat Al-Qur'an yang mengharamkan tertulis di dalam Al-Qur'an, dan ada hadis, dan ada juga ijma para ulama. Selanjutnya yaitu macam-macam riba. Nah, di sini ada macam-macam riba, yaitu yang pertama riba fadli. Nah, riba fadli itu ialah menukar dua buah barang yang sama jenisnya dengan mensyaratkan suatu tambahan sehingga terdapat perak pihak yang dirugikan. Contoh, 1 kilogram beras ditukar dengan 2 kilogram beras, 1 liter madu ditukar dengan 2 liter madu. Nah, perkara yang dilarang adalah kelebihan perbedaannya, ukuran takaran tersebut. Nah, jadi di sini riba fadli ini ialah menukar barang yang sama jenisnya dengan mensyaratkan suatu tambahan sehingga terdapat pihak yang dirugikan, yaitu dengan misalnya 1 kilogram beras ditukar dengan 2 kilogram beras. Nah, ini riba fadli. Selanjutnya yaitu yang kedua riba qardi. Nah, riba qardi yaitu dalam hutang piutang dengan syarat keuntungan atas bunga bagi yang mengutangi. Contoh, utang 90.000 harus dikembalikan 95.000, jadi ada lebihnya 5.000. Nah, jadi 5.000 ini ialah riba. Selanjutnya yaitu ribayat. Ribayat ialah merupakan yaitu meninggalkan tempat akad jual beli sebelum serah terima. Contoh, seseorang membeli 1 kilogram beras, setelah uang dibayar, maka si penjual pergi sedangkan beras jualan dalam karung belum ditimbang cukup atau tidaknya. Jadi jual beli ini belum benar-benar serah terima. Nah, selanjutnya itu riba nasiah. Riba nasiah yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pembayaran hutang. Contohnya seorang menghutangi uang dalam jumlah tertentu kepada orang lain dengan batas waktu tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Jadi apabila batas waktu tersebut penghutang belum mampu mengembalikan, kemudian pemberi hutang memberi syarat bunga, yaitu memberi syarat dengan bunga imbalan dari tambahan batas waktu yang telah ditentukan. Jadi ketika tidak mampu membayar oleh yang penghutang itu maka si pemberi hutang ini akan memberikan bunga ketika waktu yang telah diberikan habis. Selanjutnya yaitu bahaya riba. Nah, di sini kita akan membahas tentang bahaya riba. Yang pertama yaitu bahaya bagi jiwa manusia. Ini seperti riba dapat menumbuhkan sifat egois sehingga pemakan riba tidak peduli terhadap orang lain, namun mementingkan dirinya sendiri. Nah, yang kedua yaitu riba juga dapat menghilangkan perasaan cinta, kebajikan, dan perasaan sosial. Selanjutnya itu pemakan riba akan selalu haus untuk mengumpulkan harta meskipun dengan cara memeras orang lain. Nah, ini bahaya riba bagi jiwa manusia.
Selanjutnya yaitu bahaya riba bagi masyarakat. Nah, riba dapat melahirkan permusuhan di lingkungan masyarakat. Riba menghancurkan seluruh bentuk kasih sayang, persaudaraan, perbuatan baik dalam diri manusia. Riba dapat menaburkan benih-benih hasut, provokator, dan kebencian dalam hati manusia dan menghancurkan hubungan persaudaraan. Nah, ini bahayanya bagi masyarakat. Selanjutnya itu bahaya terhadap ekonomi. Nah, dalam pandangan ekonomi, riba dapat membelah manusia dalam dua tingkatan, yaitu tingkatan elit yang bergelimang dalam kemewahan dan kesenangan lewat keringat orang lain. Nah, yang kedua, tingkat miskin, yaitu yang hidup dalam penderitaan dan kekurangan. Nah, jadi itu bahaya riba, ada bahaya bagi jiwa manusia, bahaya bagi masyarakat, dan bahaya bagi terhadap ekonomi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang menghindari kegiatan riba, yaitu ada cara yang kita bisa menghindari riba, itu dengan syarat. Yang pertama, menjual sesuatu itu yang sejenis, itu seperti sama jumlah, timbangan, dan banyaknya, dilakukan secara tunai, akad ijab kabul sebelum meninggalkan majelis akad. Dan ketika menjual sesuatu yang berlainan jenis ada dua syarat, yaitu dilakukan secara tunai, akad ijab kabul, serta meninggalkan majelis akad. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang hikmah diharamkannya riba. Jadi ketika riba ini diharamkan itu ada hikmahnya bagi kita, itu umat muslim. Yang pertama itu terhindar dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan miliknya. Nah, jadi ketika kita menghindari riba itu akan berhikmah bagi kita, yaitu membuat kita terhindar dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan milik kita. Yang kedua, mencegah permusuhan dan menumbuhkan semangat kerjasama atau saling menolong sesama manusia. Nah, jadi itu hikmah yang kedua. Selanjutnya itu hikmah yang ketiga, mencegah munculnya mental pemboros yang tidak mau bekerja keras dan penimbun harta di tangan satu pihak. Yang keempat, menghindari dari perbuatan aniaya karena memeras kaum yang lemah, karena riba merupakan salah satu bentuk penjajahan atau perbudakan di mana satu pihak menindas pihak yang lain. Selanjutnya itu mengarahkan kaum muslimin mengembangkan hartanya dalam mata pencaharian yang bebas dari unsur penipuan. Yang keenam, menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan, karena orang yang memakan riba adalah zalim dan kelak akan binasa. Nah, di sini ada gambar. Terjerat hutang riba. Orang yang terjerat riba itu seperti terjerat jebakan tikus. Nah, jadi ketika kita telah masuk ke dalam riba, itu akan memberatkan bagi kita, akan terjerat kita dalam riba, itu akan sulit kita keluar dari riba. Ketika kita meminjam kepada rentenir, kepada orang yang meminjamkan uang, kita meminjam uang tidak bisa mengembalikan, dan orang yang meminjamkan ini akan membuat peraturannya itu melipat gandakan pinjaman kita ketika kita tidak bisa membayarnya. Nah, jadi kita sebaiknya meninggalkan perbuatan riba. Nah, jadi alhamdulillah telah berakhir penjelasan Bapak hari ini tentang masalah riba. Nah, jadi telah berakhir di bab 2 kita menjelaskan tentang muamalah, yaitu yang mana minggu-minggu semalamnya kita telah mempelajari tentang yang pertama yaitu jual beli, yang kedua qirad, dan hari ini terakhir yaitu tentang masalah riba. Nah, jadi telah berakhir kita pembahasan di bab 2 ini tentang bab muamalah. Mungkin nanti Bapak akan memberikan soal evaluasi tentang masalah riba ini, dan Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini. Bapak ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.